Students, how are you? Oke, materi kita mengenai cara mengetahui teks laporan hasil observasi. Sebelum Miss menjelaskan, adakah di antara kalian yang tahu, nak? Oke, Miss tunggu jawaban kamu. Oke, saat ini kita akan masuk materi cara mengetahui teknik hasil observasi. Sebelum Miss menjelaskan bagaimana mengetahui teknik hasil observasi, siapa di antara kalian tahu, nak, cara mengetahui teknik hasil observasi? Oke, kamu, nak, apa jawaban kamu? Sudah? Ada lagi yang bisa? Oke, Miss akan masukkan ke daftar nilai. Silakan kamu aktif saat ini. Oke, sekarang Miss akan menyimpulkan kembali cara mengetahui teknik hasil observasi. Yang pertama, menentukan penelitian atau pengamatan yang ada. Ketika kamu meneliti sesuatu hal atau observasi kamu atau penelitian kamu menentukan penelitian kamu, nak. Misalnya, kamu meneliti mengenai cara penggunaan orang yang membuang sampah sembarangan, atau apa saja akibat orang yang memakai narkoba, apa saja manfaat orang yang membuang sampah sembarangan, atau kamu membahas mengenai sampah, mengenai merokok, mengenai kebakaran, mengenai kebanjiran, atau mengenai COVID. Oke, nak, you understand? Ada yang kurang paham? Silakan tanya sama Miss. Oke, yang kedua kita masuk mencari teknik terbaru. Ketika kamu sudah tahu apa pengertian sampah, bagaimana cara mengatasi sampah, apa dampak sampah, atau apa pengertian narkoba, atau cara mengatasi narkoba, atau bagaimana solusi seseorang tidak memakai narkoba, kamu ambil teknik terbaru kamu, nak. Ketika kamu sudah tahu teman kamu memakai narkoba, kamu upayakan diri kamu sebagai teman yang menasehati dia supaya tidak memakai narkoba. Kamu bisa melakukan kegiatan kerjasama atau gotong royong, kemudian kamu mengajak teman kamu. Paham? You understand? Oke, yang ketiga, mengambil keputusan yang efektif. Kamu sudah tahu teman kamu sudah memakai narkoba, sudah merokok, sudah kebanjiran. Bagaimana kamu mengambil keputusan yang lebih efektif? Misalnya teman kamu sudah memakai narkoba, kamu menjauhi teman kamu, atau kamu menasihati teman kamu, atau kamu mempengaruhi teman kamu supaya meninggalkan narkoba. Atau pada saat teman kamu kebanjiran, kamu bisa membantu dia, menolong dia, tetapi kamu mengajak teman kamu untuk tidak membuang sampah lagi sembarangan. Paham, nak? You understand? Oke, selanjutnya membandingkan perkembangan dalam penelitian. Ketika Miss suruh kamu untuk meneliti keadaan sekitar atau mengamati keadaan sekitar, kamu harus bisa membandingkan perkembangan dalam penelitian. Ketika kamu sudah tahu apa narkoba, apa sampah, apa banjir, apa kebakaran, atau penebangan pohon atau erosi, kamu harus melakukan perkembangan dalam penelitian supaya kamu menghindari narkoba, menghindari merokok. Jadi harus tahu, nak, apa saja dampak buruknya, apa saja hal positifnya, apa saja hal negatifnya. Jadi membandingkan perkembangan penelitian sebelum kamu meneliti dan sesudah kamu meneliti. Oke, paham? You understand? Oke, selanjutnya kita akan masuk cara menyusun hasil observasi. Yang pertama, kamu melakukan penyatuan data dengan memperhatikan struktur laporan hasil pengamatan itu sendiri. Ketika Miss menyuruh kamu untuk mengamati keadaan sekitar, kamu bisa melakukan kegiatan pengamatan kamu dengan melakukan data-data yang dapat mendukung hasil penelitian kamu. Kamu gabungkan struktur laporannya dari definisi bagiannya, definisi umumnya, kemudian kesimpulannya. Paham, nak? Oke, selanjutnya kita akan melakukan persetujuan umum sebagai objek penelitianmu. Ketika kamu sudah disuruh untuk meneliti keadaan sekitar, kamu harus bisa melakukan persetujuan secara umum. Misalnya kamu mengamati keadaan sekitar supaya dia bersedia untuk kamu amati. Kemudian kamu melakukan persetujuan di dalam keadaan sekitar kamu
Kemudian kamu melakukan dokumentasi pencatatan ya nak. Oke, paham? You understand? Selanjutnya, cara melakukan pengamatan. Ketika kamu ingin mengamati keadaan sekitar, kamu ingin membuat pengamatan kamu tentang sesuatu hal. Yang pertama, kamu harus membuat judul laporan kamu. Misalnya, cara mengatasi banjir, atau cara menanggulangi narkoba, atau cara mengatasi supaya tidak terjerumus kepada kenakalan remaja. Kemudian yang kedua, membuat keputusan sesuai dengan hasil observasi. Kamu ambil keputusannya, apakah kamu akan menjauhi teman kamu yang memakai narkoba, atau kamu meninggalkan teman kamu, atau kamu memberikan dampak positif supaya teman kamu meninggalkan narkoba. Selanjutnya, menyusun teks yang dimulai dengan definisi umum, klasifikasi hingga penjabarannya. Kamu membahas mengenai sampah, kamu membahas mengenai narkoba, kamu membahas mengenai kebakaran. Kamu ambil nak teks yang bisa kamu mulai dari penjelasannya, penjabarannya hingga solusinya. Misalnya sampah, bagian sampah atau cara mengatasi sampah, cara menanggulangi sampah. Kemudian kamu meneliti kembali teks yang telah kamu buat agar bisa diperbaiki. Kamu sudah tahu kekurangan teks yang sudah kamu buat, bagaimana kamu mengantisipasi supaya pengamatan kamu dapat diterima dan dapat didukung dan bisa mendapatkan nilai terbaik atau memberikan dampak positif bagi banyak orang. Oke nak, kita akan masuk materi selanjutnya. Perhatikan misi anak, silakan bertanya jikalau kamu kurang paham. You understand? Oke, kita sekarang masuk materi sifat teks laporan hasil observasi. Sebelum Miss menjelaskan apa saja sifat teks laporan hasil observasi, siapa di antara kalian tahu nak apa saja sifatnya? Oke, jawaban kamu sudah bisa. Ada lagi yang bisa nak? Oke, jawaban kamu sudah baik. Oke, Miss akan menyimpulkan kembali sifat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat informatif. Siapa di antara kalian tahu nak apa informatif? Oke, bersifat informatif adalah memberikan informasi yang berguna tentang objek yang dikunjungi kepada pembaca. Misalnya, ketika kamu mengamati mengenai kenakalan remaja atau menonton televisi berlebihan, kamu harus bisa nak memberikan informasi bahwa menonton televisi berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Atau pada saat orang memakai narkoba itu tidak baik bagi kesehatan karena akan merusak pola pikir kita nak, atau merusak masa depan kita. Jadi kamu harus bisa mempengaruhi teman kamu atau memberikan informasi kepada orang banyak bahwa pengamatan kamu sangat baik dan bisa memberikan informasi dan menambah wawasan atau cakrawala pendidikan. Oke? You understand? Paham? Oke, yang kedua kita masuk bersifat komunikatif. Tahu nak komunikatif? Artinya, teks ini menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Ketika Miss menyuruh kamu untuk mengamati mengenai sampah, kamu harus membuat sebuah teks kamu nak yang dapat dipahami oleh banyak orang, yang bisa dipahami generasi penerus bangsa, dipahami orang tua, dipahami teman kamu atau rekan sebaya. Jadi bahasa kamu itu nak jangan bertele-tele. Jadi harus sesuai dengan titik poin atau sesuai dengan situasi dan keadaan yang ada. Oke, paham? Oke, yang ketiga kita masuk bersifat objektif. Artinya nak bersifat faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang dan benar-benar terjadi. Jadi ketika kamu mengamati keadaan sekitar atau membahas mengenai pengamatan kamu harus membuatnya sesuai dengan fakta atau benar terjadi. Contohnya kamu membahas mengenai COVID. Jadi kamu harus membahas mengenai virus corona yang saat ini terjadi. Kamu harus memakai masker, kamu harus memakai alat pencuci tangan, kamu tidak boleh pergi di luar dari situasi atau keadaan yang betul-betul sesuai dengan kondisi saat ini. Atau kamu membahas mengenai merokok, kamu sudah tahu merokok itu berbahaya atau merusak pola pikir kamu atau membuat kamu kehabisan uang banyak. Jadi kamu harus mengamati
keadaan sekitar kamu suatu hal yang benar-benar terjadi. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita masuk tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengatasi suatu pertemuan. Kalau kamu mengamati keadaan sekitar, membahas mengenai narkoba, kamu tidak boleh meneliti terlalu berlebihan. Nah, jadi kamu harus memakai waktu, membatasi atau mengatasi suatu hal yang berlebihan. Oke, paham? You understand? Oke, yang kedua, menemukan cara terbaru. Kalau kamu mengamati mengenai sampah atau mengenai narkoba, kamu gunakan nak cara-cara terbaru kamu nak. Misalnya si A sudah membahas mengenai narkoba, mengenai cara-caranya. Jadi kamu harus membuat cara-cara terbaru menurut versi kamu nak. Jadi kamu memberikan sebuah saran atau teknik tertentu supaya observasi kamu betul-betul menyenangkan atau bisa menambah wawasan atau cakrawala pendidikan. Oke, yang ketiga, mengetahui perkembangan suatu tantangan. Kamu sudah tahu bahaya kalau kamu meneliti, tetapi kamu harus membuat sebuah trik atau hal yang bisa mendukung pengamatan kamu. Bisa mengambil dari internet, tetapi kamu membuat sumbernya, atau melalui koran, tetapi kamu harus bisa mengamati keadaan sekitar. Kamu bisa mengguntingnya, kemudian menambahkan pendapat kamu atau versi kamu. Paham? You understand? Oke, selanjutnya kita masuk kriteria teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mempunyai struktur teks yang sesuai dan lengkap. Kalau kamu sudah mengamati keadaan sekitar atau membuat suatu pengamatan, kamu harus mempunyai struktur teks yang sesuai dan lengkap. Dari struktur umumnya, bagian penjelasnya, kesimpulannya. Jadi sesuatu hal yang membuat pembaca itu penasaran dengan pengamatan kamu. Paham? Oke, yang kedua, dalam struktur teks tidak memiliki kesimpulan. Jadi kamu tidak boleh tidak membuat kesimpulan, tetapi kamu langsung faktanya nak. Kamu ambil sumbernya yang sudah pasti, yang bisa mendukung pengamatan atau penelitian kamu. Oke, yang ketiga, di dalam teks tidak ada pendapat dari penulis. Jadi nak, kalau kamu membuat sesuatu hal yang tidak kamu teliti secara jelasnya, kamu tidak boleh membuat, menurut pendapat saya narkoba itu bisa membuat orang lain itu gila. Jadi kamu harus mewawancarai seseorang yang dapat mendukung pengamatan kamu. Kemudian yang keempat, teks menjelaskan suatu informasi berdasarkan fakta. Kamu harus membuat berdasarkan fakta yang ada di lapangan atau di suatu keadaan sekitar. Oke nak, paham? You understand? Kita akan masuk materi selanjutnya. Oke, kita akan masuk materi selanjutnya, jenis teks laporan hasil observasi. Sebelum Miss menjelaskan jenis-jenisnya, siapa di antara kalian tahu nak apa saja jenisnya? Oke, jawaban kamu sudah bisa. Miss akan masukkan ke daftar nilai. Siapa lagi yang tahu? Oke, kamu, Deo, apa nak jawabannya? Oke, ada lagi satu lagi. Oke, sudah. Miss akan menambahkan kembali jawaban kalian dan menyimpulkan kembali jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, laporan observasi formal, yaitu laporan hasil pengamatan mengenai objek yang dikumpulkan dengan memakai kaidah dalam penyusunan laporan. Susunannya lebih lengkap, ragam bahasanya baku. Tahu nak baku? Resmi, sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu mengamati keadaan sekitar kamu nak, gunakan bahasa baku agar tulisan kalian itu atau laporan kalian dapat dipahami oleh pembaca atau pengamatan kamu bisa diterima oleh orang banyak. Oke, paham? Oke, yang kedua, laporan observasi non formal. Tahu non formal nak? Ada yang bisa? Oke, jawaban kamu. Ayo nak, apa yang bisa kamu sampaikan? Oke, jawaban kamu sudah bisa. Ada lagi? Oke, jawaban kamu sudah baik. Ada lagi nak yang bisa? Oke, sudah tepat. Oke, laporan observasi non formal adalah laporan hasil pengamatan yang memiliki struktur lebih sederhana
dan tidak baku atau tidak resmi. Jadi kamu bisa membedakan nak, kalau baku resmi, kalau non baku tidak resmi. Jadi boleh kamu menggunakan bahasa yang santai kalau kamu mengamati keadaan sekitar bersama rekan sebaya kamu atau teman-teman kamu. Oke, paham? You understand? Ada yang kurang paham? Oke, kita akan masuk dan mengakhiri pembelajaran kita. Jikalau kamu masih ada yang kurang paham, silakan tanyakan kepada Miss. PR kalian, tuliskan satu contoh laporan observasi formal dan satu contoh laporan non formal. Bebas ya nak. Oke, you understand? Thank you. Pelajaran kita hari ini, Miss berharap semua yang sudah Miss ajarkan dicatat. Kemudian PR-nya membuat satu teks laporan prosedur. Oke, thank you. Tuhan memberkati kita nak.